Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Adel. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu sebut nama kalian, kalian bilang hadir ya. Oke, Ibu. Oke, yang pertama Nur Haskoba Madani. Hadir. Mina Adelia. Hadir, Bu. Maya Adinita. Hadir, Bu. Mutia Latifa. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya, nggak ada yang tidak hadir. Oke, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, jadi anak-anak tadi kita udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi mengenai keliling bangun datar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar kan mengenai materi bangun datar? Sudah, Guru. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami konsep keliling bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, tujuan yang kedua yaitu kalian dapat menghitung keliling bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar materi mengenai bangun datar. Nah, apa saja yang kalian ingat mengenai materi tersebut yang kalian sudah pelajari? Saya Guru. Ya, apa Tel? Bangun datar itu adalah suatu bangun datar yang memiliki panjang dan sisi. Ya, betul sekali. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan ya beberapa jenis-jenis bangun datar. Apakah kalian ingat? Ingat. Nah, di sini apa aja sih bangun datar itu? Ada persegi, persegi panjang, segitiga, dada terjang, trapez siung, bola ketupat, lingkaran, dan segi lima. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis dari bangun datar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal ya. Kalian harus mengerjakan soal ini agar Ibu tahu nih kemampuan kalian sampai di mana. Kalian tahu mengenai materi keliling bangun datar. Jadi kalian kerjakan saja ya. Ini asesmen atau soal yang Ibu bagikan sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, Guru. Terima kasih. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan 5 menit cukup nggak? Cukup, Guru. Oke, silahkan kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Guru. Oke, silahkan dikumpulkan. Kalian tadi sudah mengerjakan beberapa soal tentang keliling bangun datar. Nah, selanjutnya Ibu di sini
guru. Nah, bagaimana lintasan berlari Asep dan teman-teman agar mencapai jarak 300 meter? Jadi, anak-anak bisa lihat di sini ya, ini merupakan lintasan lari yang dilalui oleh Asep dan teman-teman, yang dimana panjangnya itu panjangnya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Kalian tahu nggak lapangan ini berbentuk bangun datar apa? Persegi Ya, betul sekali. Lalu kalian ada yang tahu nggak jawabannya tadi? Gimana cara menyelesaikannya? Biar dia ketika dia mencapai jarak 300 meter tidak melebihi lapangan ini. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, di sini ibu akan memberitahu jawaban ke kalian ya. Nah, bisa kalian lihat video di sini ya. Jadi mereka itu akan mengelilingi lapangan ini. Nah, dari satu sisi ke sisi selanjutnya sampai ke tempat semula. Oke. Nah, ada beberapa alternatif jawaban untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama yaitu ini, ada lintasan berlari yang dilakukan oleh Nisa, yang mana Nisa ini berlari bolak-balik sepanjang sisi lapangan. Hanya satu sisi saja dia bolak-balik. Nah, di sisi ini yang di panjangnya 100 meter. Jadi Nisa ini bolak-balik sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan jarak 300 meter. Nah, terus di sini ada lintasan berlari Asep. Nah, Asep ini dia berlari seperti di video tadi, yaitu mengelilingi dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu dari sisi 1 ke sisi 2 ke sisi 3 ke sisi 4 sampai dia kembali ke tempat semula seperti di video tadi. Terus ini ada lintasan berlari Yohana. Nah, kalau Yohana ini dia tuh berlari melalui tengah-tengah lapangan, yang dimana dia hanya berlari ini setengah lapangan saja yang dia lari, tidak semuanya. Jadi dari sini 50 meter, dari sini ke sini 50 meter, dari sini ke sini 50 meter. Nah, selanjutnya ada lintasan berlari Lukas. Nah, lintasan berlari Lukas ini dia tuh bolak-balik hanya di lebar lapangan saja, yang 50 meter itu dia bolak-balik sebanyak 6 kali sehingga menghasilkan jarak 300 meter. Jadi anak-anak, menurut kalian lintasan berlari manakah yang paling tepat menurut kalian? Dari beberapa alternatif jawaban tadi. Nomor 2. Ya, betul sekali. Lintasan berlari Asep. Ya, karena dia tuh mengelilingi seluruh sisi lapangan. Jadi kan kalian tadi sudah melihat ya bahwa Asep itu berangkat dari sisi 1, kemudian berlari menyusuri tepian lapangan dan berhenti ke titik semula. Jadi yang ditempuh adalah sepanjang keliling lapangan sepak bola tersebut. Jadinya artinya ia harus untuk mengetahui keliling lapangan, dia harus menjumlahkan panjang sisi-sisi dari setiap lapangan. Jadi keliling lapangan sepak bola itu dapat dihitung dengan cara 100, kan tadi panjangnya 100, terus lebarnya 50, berarti 100 tambah 50, 150. ya, tambah 100 tambah 50. Jadi keliling lapangannya itu 300 meter. Nah, apa yang kalian ketahui dari pembahasan tadi? Apa yang kalian simpulkan terkait keliling? Ada yang tahu apa itu keliling? Saya
mengetahui keliling dari suatu bangku datar, kalian harus menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian mengenai keliling dari bangun datar segitiga sembarang. Kalian pernah lihat nggak segitiga sembarang? Pernah, Guru. Ya, jadi segitiga sembarang itu gimana nih? Apakah sisi-sisinya sama panjang? Tidak. Oke, jadi segitiga sembarang ini panjang setiap sisinya itu berbeda. Bisa dilihat ya di layar ini, antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu panjangnya berbeda. Jadi untuk mengetahui keliling dari segitiga sembarang, kita bisa menjumlahkan setiap panjang sisi-sisinya. Lihat kan di situ ada 5 cm, 6 cm, dan 3 cm. Nah, jadi kalian bisa menjumlahkan setiap panjang sisinya untuk mengetahui keliling dari segitiga sembarang. Nah, sama ya nih. Ini segitiga apa? Ada yang tahu? Segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi ini merupakan segitiga yang setiap sisinya itu memiliki panjang yang sama. Jadi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu panjangnya itu panjangnya itu sama ya. Bisa dilihat di layar ya. Satu sisinya itu nih, ketiga sisinya itu panjangnya sama, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi untuk mengetahui kelilingnya, kalian bisa menjumlahkan atau bisa juga kita kalikan. Misalnya 3 kali panjang keliling. Nah, ada 3 sisi kan, terus dikalikan dengan panjang kelilingnya. Terus ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini sisi atau sisi yang saling berhadapan yang sejajar itu panjangnya sama, sedangkan sisi yang di bawahnya atau alasnya itu memiliki panjang yang berbeda. Tapi untuk mengetahui kelilingnya, kalian bisa sama saja caranya ya, dengan menambah setiap kelilingnya atau menjumlahkan setiap panjang sisinya untuk mengetahui keliling dari bangku datar. Nah, ini ada keliling persegi. Sama saja cara mengetahui kelilingnya, atau kalian juga bisa kan persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi kalian bisa mencari kelilingnya dengan mengalihkan 4 kali panjang sisi-sisi dari persegi. Terus di sini ada keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kan sisi panjang dari setiap sisinya itu berbeda nih. Ada panjangnya 5 dan lebarnya 3. Jadi untuk mengetahuinya tuh kita bisa pakai rumus 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ini ada panjangnya kan ada 2, lebarnya ada 2, sejajar. Oke, jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, dan setiap kelompok itu akan beranggotakan 2 orang, dan kalian harus menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, di sini sebagai alat bantunya Ibu sudah menyiapkan penggaris, terus ada pita, dan ada beberapa kertas yang berbentuk bangku datar. Ibu bagikan ya. Oke, untuk kelompoknya nanti Maya satu kelompok sama Mutia, Mita satu kelompok sama Nur. Nah, ini Ibu bagikan ya. Satu kelompok, satu.
saling menjelaskan. 44. Ini untuk menulis ulang ini sesuai dengan rumusnya. Sudah. Tunggu kelompok yang lain selesai dulu ya. Sudah. Kan kalian sudah selesai? Oke, kalau kalian sudah selesai, silakan mengumpulkan dan setiap perwakilan kelompok nanti maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Selesai? Oke. Sekarang ini Ibu sudah memegang 2 LKPD yang telah kalian kerjakan. Ada dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita mulai dari kelompok 2. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan jawaban kalian ke depan? Ayo, ikhtiar. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil pengukuran kami, pada segitiga sama sisi, kami mendapatkan bahwa sisinya panjangnya 5 cm. Nah, terus kami masukkan ke dalam rumus menjadi 5 tambah 5 tambah 5, atau bisa juga kalian gunakan alternatifnya 3 kali 5 yang masukkan 15 cm. Untuk persegi panjang, kami berdasarkan hasil pengukuran. Untuk panjangnya kami menemukan 5 cm, kemudian lebarnya 3 cm. Kemudian rumusnya adalah 2 kali P tambah L, yang dimana 2 kali lebar ditambah 2 kali panjang, yang menghasilkan 16 cm. Kemudian untuk persegi kami menemukan panjang sisinya 5 cm, yang dimana rumusnya adalah 4 kali 5, jadi dimana hasilnya 20. Kemudian untuk segitiga sama kaki, kami menemukan pengukuran di mana alasnya itu 4 cm, kemudian tingginya 6 cm. Kami masukkan ke dalam rumus menjadi A tambah 2 kali T, yang dimana A-nya 4, T-nya 6, yang dimana 4 ditambah 2 kali 6, yang menjadi 4 tambah 12 menjadi 16. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 1. Ada kelompok 1. Ayo, siapa yang mau maju? Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya, yaitu Bapak Madani. Adapun hasil dari diskusi kami yaitu pada bangun dasar pertama, yaitu segitiga sama sisi, kelilingnya yaitu 36 cm, di mana setiap sisinya memiliki panjang 12 cm. Lalu untuk persegi panjang, kelilingnya yaitu 48 cm dengan panjang 15 cm dan lebar 9 cm. Lalu persegi, adapun keliling dari persegi yang telah kami hitung ini yaitu 24 cm, dan segitiga sama kaki, keliling dari segitiga sama kaki ini yaitu 44 cm. Sekian dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kalian tadi sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Berarti kalian sudah paham kan apa itu keliling bangun datar dan bagaimana cara mengerjakan keliling bangun datar? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa itu keliling bangun datar yang dapat kalian simpulkan dari kalian mengerjakan LKPD tadi? Ya, silakan Nur. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan dari sisi-sisi keliling
kalian harus hitung Sendiri. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke, Guru. Oke, tadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai keliling bangun datar? Gimana perasaan kalian? Senang Guru. Seru. Oke, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak Ada, ada Guru. Oke, kalau tidak ada berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya terkait materi yang dijelaskan. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai materi tentang luas bangun datar. Nah, sekarang kita sudah mempelajari kelilingnya, nah di depan kita akan mempelajari luas bangun datar. Oke, sekian yang belajar kita pada siang hari ini. Ibu cukupkan, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sebelum itu silakan satu orang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.